Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Yusuf Mansur mau jadi caleg Partai Perindo, itu banyak mendapat tanggapan dari netizen. Tanggapan itu beragam ya. Ada yang bilang karena dia sudah nggak laku ngumpulin sedekah, maka dia lari ke jalur politik. Ada lagi yang bilang, netizen bilang karena doanya sudah nggak dikabulkan Tuhan, maka dia masuk ke jalur politik. Bahkan ada juga yang bilang, wah mungkin dia mau mensalawati DPR sehingga nanti dana-dana bansos atau sebagian besar dana-dana untuk sejenis CSR itu masuk ke Yusuf Mansur. Dengan demikian dia akan memperoleh pundi-pundi yang sangat banyak dan besar. Bagi kita, karena ini persoalan politik, tentu kita harus analisis saja dari sisi sudut pandang politik. Tidak perlu kita kait-kaitkan ini nanti dengan unsur apakah itu unsur doa atau apa gitu. Ya politik ya is politik gitu. Kenapa Yusuf Mansur mau menjadi caleg dari Partai Perindo? Padahal sebelumnya kita udah lihat dia sangat aktif memakai baju kuning, acara-acara pengajiannya yang kita lihat dia sudah menemui pimpinan Golkar gitu. Padahal Golkar itu kan partai besar. Kenapa dia memilih partai yang notabene-nya lebih kecil gitu? Dalam pemilu yang lalu itu, mohon maaf gitu, partai ini tidak lolos parlemen threshold. Karena itu nggak ada fraksi Perindo di DPR RI. Tapi Yusuf Mansur mau gitu. Malah oleh Bapak Haritanu Sudibyo itu sudah diperkenalkan bahwa ini akan menjadi caleg. Nah, dugaan kita yang pertama ini adalah mungkin Yusuf Mansur mendapat pertolongan dari Haritanu. Pertolongan itu ya macam-macam gitu. Apakah misalnya ya ini karena dia banyak kasus, itu Haritanu ikut memediasi supaya jamaah Nur Khatib Mansur ini tidak lagi dipanggil-panggil oleh polisi misalnya. Dan kompensasinya dia nanti harus mau membela Perindo. Itu pandangan kita, tentu lebih detailnya yang kita dalami. Apakah penilaian seperti ini salah dalam menganalisa politik? Dalam politik itu tidak bisa disalahkan selama didukung oleh fakta-fakta. Kemudian dari munculnya Yusuf Mansur mau mencalegkan diri untuk DPR RI dari Partai Perindo, itu banyak sekali hal-hal yang aneh gitu. Dia bisa mencari uang di luar itu dengan sangat banyak, tapi mengapa harus terjun ke DPR RI yang peluang itu sangat kecil gitu. Kecil. Dan selanjutnya Yusuf Mansur kan berteriak dari dulu tuh dia akan menjadi presiden tahun 2024. Mestinya dari sekarang dia meyakinkan partai-partai untuk mencalonkan dia menjadi calon presiden. Seperti sekarang ini upaya yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan. Wah, dia berjuang. Akhirnya sekarang diumumkan oleh Partai Nasdem, dia akan menjadi calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Walaupun sekarang secara syarat atau tiketnya belum cukup gitu. Karena untuk bisa dicalonkan itu harus mempunyai 20% suara. Partai Nasdem sendiri sekarang suaranya baru 10, sekian. Jadi dia masih perlu 2 partai lagi. Diharapkan kemarin tanggal 10 November akan ada deklarasi persetujuan 2 partai lagi, yaitu Partai Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kan tidak. Nah, ini salah satu contoh upaya yang dilakukan supaya mendapat tiket secara legal gitu. Nah, Yusuf Mansur ke DPR gitu. DPR kan juga tidak ada loncatan seorang partai yang terlalu wah tuh nggak ada. Misal ya, itu Partai Perindo kemarin itu
suaranya di bawah 3%. Taruhlah 2,9%. Kalau dia mendapat suara 100% berikutnya, berarti suaranya 5,8%. 5,8% masih jauh kalah nanti dengan partai-partai yang lain. Ya. Dan jarang sekali suara partai itu yang terjadi ledakan yang luar biasa gitu. Kecuali partai yang sudah ditopang oleh kekuasaan. Karena dengan kekuasaan itu dia bisa melakukan banyak hal, termasuk sosialisasi dan kampanye secara masif. Nah, Perindo kan tidak mungkin melakukan itu. Kenapa Yusuf Mansur mau di partai itu? Maka kecurigaan kita berikutnya, ini ada apa? Perjanjian di balik cerita-cerita itu gitu. Malah kemarin kita lihat di G20 tuh Yusuf Mansur datang ke Bali. Ngapain ke Bali gitu? Rupanya dia dengan Bapak Haritanu. Tugasnya apa? Nah, netizen nanti banyak memberikan komentar. Apa dia nanti menunggu sedekah-sedekah dari pemimpin negara-negara itu, ataukah meminta pesawat Air Force One dari Joe Biden gitu untuk diusap-usap oleh Yusuf Mansur untuk diselawatin gitu. Itu nggak nampak karena videonya hanya sekilas gitu. Kalau pawang hujan kan sudah ada. Yusuf Mansur sebagai pawang apa gitu, itu tidak ada penjelasan. Jadi dengan ditenteng-tenteng di situ sudah banyak kecurigaan, ini apa, ini serius nggak dia jadi caleg? Kemudian untuk apa? Nah, dalam kajian-kajian politik, hal-hal semacam itu bukanlah sebuah kejahatan. Nah, Yusuf Mansur menjadi caleg, orang bertanya-tanya, tujuannya apa? Benar nggak? Gitu. Kemudian yang beruntung siapa? Yusuf Mansur atau Perindo gitu. Kalau menurut hitungan-hitungan kita yang tidak lengkap dan tidak mendalam ini, begitu Yusuf Mansur benar-benar menjadi caleg bagi Perindo, yang babak belur menurut saya itu nanti Perindonya. Kenapa? Karena kasus-kasus Yusuf Mansur itu akan muncul dan orang akan menyerangnya dari semua sisi gitu. Maka Perindo akan menjadi babak belur. Tapi Yusuf Mansur sebelum itu sudah mendapat perjanjian-perjanjian itu, dia sangat cerdik nih orang ini, sangat pintar dan cerdik. Ada tujuan jangka pendek yang sudah dan akan dia dapatkan. Tapi kalau benar-benar dia menjadi caleg dari Perindo, boleh kita lihat nanti. Bukan Perindo yang untung, malah Perindo bisa menjadi buntung. Karena hadirnya tokoh yang kontroversial, banyak masalah. Orang akan menyerang dari mana-mana. Nah, sekarang serangan itu masih baru sekelompok kecil dari komunitas Islam yang dirugikan. Tapi kalau nanti muncul, dari semua sisi harus siap akan menyerang. Dan Yusuf Mansur sekira nggak perlu pula alergi, hadapi aja. Kan seorang pemimpin itu sanggup menghadapi lawan dari mana saja. Nah, menjadi caleg tentu saja harus siap menghadapi tantangan dari mana saja. Yang perlu dilihat orang nanti seperti kita ungkap sebelum-sebelum itu secara administrasi dia bisa jujur nggak? Mari kita lihat gitu. Tapi yang perlu kita lihat, begitu dia dicalonkan oleh Perindo, boleh kita lihat itu perolehan suara Perindo nanti akan jeblok. Kalau 2019 tidak lolos, maka 2024 makin tidak lolos. Mari kita buktikan dan semoga Yusuf Mansur benar-benar serius untuk menjadi caleg. Karena doa-doa yang besar-besar Tuhan tidak dengar ternyata. Nggak ada. Doa-doanya yang didengar Tuhan tuh nggak ada. Dia bilang ada Allah itu hanya retorika aja, lip service. Semua orang juga ada Allah, masa dia aja ada Allah? Semua orang juga punya Allah. Allah kan tidak punya dia aja gitu. Dan dia tidak bisa menggunakan Allah. Karena Allah itu yang maha kuasa tidak mungkin dipergunakan oleh makhluk. Ini Yusuf Mansur harus paham itu. Kita lihatlah untuk pertarungan hidup di dunia, benar nggak dia berani menjadi caleg. Nah, kalau berani menjadi caleg dari Perindo, kita lihat nanti pengaruhnya bagi partai Perindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.